Oke, kalau ada tidak begitu, sekarang pertanyaan begini, saya tanya lagi. Kan seseorang tersangka dituduh menguntungkan, memperkaya orang lain. Sedangkan kan korupsi itu kan memperkaya diri sendiri, itu tidak ditanya. Karena memang tuduhannya memperkaya orang lain. Oke, sudah seharusnya enggak penyidik menanyakan di BAP siapa yang diperkaya, ya? Kan tuduhannya memperkaya orang lain. Kalau saya mohon maaf nih, melecehkan putri orang, itu harus ditulis dong, namanya si Erni, si Susi. Nah, kalau begini, memperkaya orang lain. Tapi saya baca tadi BAP-nya itu sama sekali tidak ada pertanyaan apapun tentang siapa yang diperkaya, bagaimana dan berapa besarnya diperkaya. Apakah itu menurut Anda penyidik tidak profesional atau apa? Penjara seumur hidup atau pidana penjara ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak Presiden Gibran melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Menterinya siapa Pak waktu itu? Apa jawab aja. Ria Mijat. Menterinya Pak Ria Mijat. Ya. Untuk tahapan hal ini juga Pak ya? Beliaulah yang rapat di ratas. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah Presiden. Ini perintah Presiden Pak, mau enggak harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turun Ya pastilah semuanya harus terlibat dong. Jangan hanya saya gitu.
putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal 1. Tanggal berapa sih? Tanggal 1, jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan? Namanya juga mau menghitung, bisa nol, bisa tidak ada. Judul, Gegerkan Negeri, Hotman Paris bersama Jaksa Agung tekan dan paksa Jokowi diadili atas kasus korupsi raksasa. Pembukaan, momen sejarah yang ditunggu bangsa. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan Berita Tegas bersama saya Rian Mahendra. Sekalian, apa yang akan kita bahas selama 15 menit ke depan ini adalah kabar yang paling dahsyat, dan menjadi jawaban dari doa jutaan rakyat Indonesia. Hari ini, catatan sejarah hukum di negara kita ditulis ulang. Dua kekuatan besar penegak hukum, yang ini pengacara nomor 1 Indonesia, Hotman Paris Hutapea, dan pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi bersatu padu, bergandengan tangan menegakkan kebenaran. Mereka mengeluarkan pernyataan keras dan langkah hukum tak terelakkan, menuntut, mengejar, dan memaksa agar Joko Widodo segera diadili, disidangkan, dan bertanggung jawab di pengadilan atas dugaan korupsi raksasa yang merugikan negara lebih dari 750 triliun rupiah. Ya, Anda tidak salah dengar. Angka kerugian negara itu sangat fantastis. Dan yang paling membuat berita ini istimewa, Hotman Paris dan Jaksa Agung sama-sama berjanji kasus ini tidak akan berhenti di tengah jalan, tidak akan ditutup-tutupi, dan tidak ada kompromi sedikit pun. Kenapa mereka berani mengambil langkah sebesar ini? Bukti apa saja yang mereka pegang sampai begitu yakin? Bagaimana reaksi rakyat dan dampaknya bagi masa depan Indonesia? Mari kita bedah semuanya secara lengkap dan mendalam sampai tuntas. Jam 2:30, jam 5:40, pernyataan tegas, Jokowi bukan dewa, dia wajib diperiksa. Kita masuk ke inti berita. Tadi pagi di Gedung Kejaksaan Agung digelar konferensi pers gabungan yang sangat bersejarah. Di hadapan puluhan wartawan dari seluruh Indonesia dan luar negeri, Hotman Paris berdiri tegak, memegang tebal berkas dokumen berwarna merah, dan berbicara dengan nada berapi-api. Saudara-saudara sekalian, selama 10 tahun ini, rakyat bertanya-tanya, kemana perginya uang negara? Mengapa kita berhutang terus-menerus tapi rakyat makin susah? Hari ini saya jawab, semuanya ada jejaknya. Dokumen yang saya pegang ini lengkap. Ada aliran dana, ada perjanjian, ada bukti transfer. Ini semua mengarah ke satu titik. Joko Widodo adalah pihak paling bertanggung jawab. Saya katakan dengan lantang, di mata hukum, mantan presiden sama saja dengan rakyat biasa. Dia bukan dewa, dia bukan raja. Kalau dia salah, kalau dia korupsi, dia wajib diadili. Saya bersama tim hukum saya sudah serahkan semua bukti ini ke Jaksa Agung, dan beliau sudah sepakat proses ini jalan. Tak kalah tegas, Jaksa Agung langsung menimpali dan menguatkan. Kejaksaan Agung menerima berkas ini. Kami sudah teliti, kami sudah verifikasi, isinya nyata, akurat, dan sangat cukup untuk naik ke meja sidang. Kami tidak takut siapapun, tidak peduli jabatan apa yang pernah Anda pegang. Tugas kami satu, menegakkan hukum. Mulai hari ini, surat panggilan akan diterbitkan. Jika dipanggil tidak datang, kami akan jemput paksa. Kami pastikan kasus korupsi raksasa ini akan diproses sampai Jokowi duduk di kursi terdakwa. Suara tepuk tangan langsung bergema di ruangan itu. Ini adalah sinyal paling kuat bahwa zaman kebal hukum sudah benar-benar habis. Jam 5:40, jam 9:30, 5. Bukti berat, senjata mematikan yang dimiliki. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting yang ingin diketahui seluruh rakyat.
Apa saja isi dokumen bukti yang membuat Hotman Paris dan Jaksa Agung begitu yakin menang? Ada 5 poin utama yang sangat kuat. Pertama, penggelembungan proyek infrastruktur. Data menunjukkan ratusan proyek jalan tol, bendungan, dan kereta cepat anggarannya sengaja digelembungkan sampai 3 kali lipat dari harga aslinya. Uang selisihnya puluhan triliun mengalir ke perusahaan milik kroni dekat dan keluarga. Banyak proyek yang diklaim selesai, tapi di lapangan tidak ada apa-apa atau cepat rusak. Ini kerugian negara terbesar dalam sejarah. Kedua, mafia tata niaga dan impor. Bukti ada surat perintah yang mengatur agar izin impor beras, gula, dan kedelai hanya diberikan ke 3 perusahaan besar milik orang dekat. Akibatnya harga melonjak tinggi, rakyat susah makan, tapi perusahaan itu miliaran keuntungannya dan sebagian disetorkan kembali sebagai dana operasional. Ini penipuan terorganisir. Ketiga, penyalahgunaan dana blue dan dana darurat. Dana layanan umum dan dana bencana yang seharusnya untuk rakyat ternyata dipakai bayar gaji tim sukses, biaya kampanye, dan perjalanan dinas keluarga. Ada catatan transfer yang sangat jelas masuk ke rekening pribadi. Ini pelanggaran hukum keuangan negara tingkat berat. Keempat, penguasaan aset tanah negara. Ribuan hektar tanah milik negara diubah statusnya jadi tanah milik perorangan dengan harga sangat murah. Lokasinya strategis, nilainya ratusan triliun. Semua izin tanda tangannya berasal dari perintah langsung saat masih menjabat. Kelima, utang negara untuk kepentingan pribadi. Negara berutang ke luar negeri ribuan triliun, tapi uangnya tidak masuk kas negara, melainkan langsung dibelanjakan ke proyek yang dikuasai kelompoknya. Beban hutang ini yang nanti harus dibayar oleh anak cucu kita semua. Hotman menegaskan, 5 poin ini sudah cukup untuk hukuman seumur hidup. Tidak ada pembelaan yang bisa menutupi fakta ini. Jam 9:30, jam 11:40, mengapa baru sekarang dan mengapa Hotman yang maju? Banyak yang bertanya, kenapa baru sekarang terungkap dan kenapa justru Hotman Paris yang menjadi garda depan? Hotman menjelaskan alasannya dengan sangat jujur. Selama ini saya simpan data ini. Saya tunggu waktunya agar proses hukum bisa berjalan bersih tanpa gangguan. Sekarang saatnya sudah tepat. Saya orang hukum, tapi saya juga orang Indonesia. Saya melihat rakyat makin menderita. Saya tidak tega. Kalau saya diam, berarti saya berdosa pada bangsa. Saya berani maju karena bukti saya 100% sah. Saya tidak takut ancaman apapun. Prinsip saya, tinggi langit, hukum di situ. Sementara Jaksa Agung menambahkan, dulu mungkin ada hambatan kekuasaan. Sekarang Kejaksaan Agung mandiri. Kami bekerja di bawah konstitusi, bukan di bawah perintah individu. Kami ingin kembalikan kepercayaan rakyat. Inilah reformasi hukum yang sesungguhnya. Langkah ini disebut para pengamat sebagai ledakan dahsyat yang akan mengubah peta politik dan hukum Indonesia selamanya. Ini bukti bahwa kebenaran memang akan menang, meski terlambat. Jam 11:40, jam 13:20, di depan kantor Kejaksaan Agung, ribuan warga berkumpul sendiri membawa spanduk tulisan "Terima kasih Hotman dan Kejagung, adili Jokowi sekarang, dan kembalikan uang negara." Seorang warga berucap, akhirnya ada yang berani. Selama ini kami hanya bisa diam melihat kekayaan negara dihabiskan. Hari ini hati kami lega sekali. Banyak organisasi masyarakat, akademisi, dan dosen hukum juga ikut mendukung. Mereka sepakat ini adalah titik balik agar Indonesia menjadi negara hukum yang benar-benar adil. Dukungan ini sangat penting karena dengan adanya rakyat di belakang mereka, Hotman dan tim jaksa makin kuat dan sulit digoyang oleh tekanan apapun. Jam 13:20, pukul 15, penutup awal baru Indonesia yang adil. Saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap dan mendetail selama 15 menit ini. Peristiwa bersejarah hari ini, Hotman Paris Hutapea bersatu dengan Kejaksaan Agung resmi memaksa dan menuntut Joko Widodo diadili atas korupsi raksasa merugikan negara ratusan triliun rupiah. Pesan penting untuk kita semua, tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada jabatan yang melindungi kesalahan. Siapapun yang merugikan rakyat dan negara, pada akhirnya pasti akan dijemput oleh hukum. Kita akan terus pantau langkah selanjutnya, kapan pemanggilan dilakukan, dan kapan sidang dimulai. Kami akan laporkan detik demi detik perkembangannya hanya di Berita Tegas. Semoga ini menjadi jalan menuju Indonesia yang bersih, makmur, dan hukum benar-benar berpihak pada kebenaran.
Sekian laporan khusus ini, tepat 15 menit. Saya Rian Mahendra, undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Apakah versi ini sudah cukup panjang, lengkap, dan pas sekali durasinya? Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe Sobat Politik. Hari ini, catatan sejarah hukum kita di negara kita tampaknya sedang ditulis ulang. Dua kekuatan besar penegak hukum, yaitu pengacara kondang nomor 1 Indonesia, Hotman Paris Hutapea, bersama dengan pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi dikabarkan bersatu pada menegakkan kebenaran. Mereka mengeluarkan pernyataan keras dan langkah hukum yang tak terelakkan menuntut, mengejar, dan memaksa agar mantan Presiden Joko Widodo segera diadili, disidangkan, dan bertanggung jawab di pengadilan atas dugaan korupsi raksasa yang nilainya sangat fantastis. Disinyali ia merugikan negara Indonesia hingga lebih dari 350 triliun rupiah. Hotman Paris dengan lantang menegaskan di hadapan media bahwa di mata hukum seorang mantan presiden sama saja dengan rakyat biasa. Beliau bukan dewa, bukan raja, dan jika bersalah atau terlibat korupsi maka wajib diadili. Pihak Kejaksaan Agung pun merespons dengan sangat tegas, menyatakan telah memverifikasi berkas-berkas dokumen yang masuk dan siap menerbitkan surat panggilan. Jika dipanggil tidak datang, mereka berkomitmen untuk melakukan jemput paksa demi menegakkan konstitusi. Sobat Politik, apa saja sebenarnya senjata mematikan atau poin-poin bukti berat yang membuat Hotman Paris dan Jaksa Agung tersebut begitu yakin? Setidaknya ada 5 poin utama yang dibongkar. Yang pertama, penggelembungan proyek infrastruktur. Ratusan proyek jalan tol, bendungan, hingga kereta cepat diduga sengaja digelembungkan anggarannya hingga 3 kali lipat, di mana selisih dananya mengalir ke kroni-kroni dekat. Yang kedua, mafia tata niaga dan impor. Adanya bukti surat pemerintah yang mengatur izin impor komoditas penting seperti beras, gula, dan kedelai yang hanya diberikan kepada perusahaan tertentu. Yang ketiga, penyalahgunaan dana BLU dan dana darurat. Dana bencana dan layanan umum yang seharusnya untuk rakyat diduga dialihkan untuk kepentingan politik dan tim sukses. Yang keempat, penguasaan aset tanah negara. Ribuan hektar tanah strategis milik negara dialihkan menjadi perorangan dengan harga yang sangat murah lewat pemerintah langsung saat masih menjabat. Yang kelima, hutang negara untuk kepentingan pribadi. Penambahan beban luar biasa negeri ribuan triliun yang dialokasikan ke proyek yang dikuasai kelompok tertentu yang akhirnya menjadi beban anak. Selain itu, Sobat Politik, isu ini juga sempat menyeret perdebatan mengenai kebijakan APBN 2024, khususnya terkait perpanjangan bantuan sosial atau bansos hingga 2 Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, serta pemblokiran anggaran kementerian atau lembaga senilai 50,15 ribu triliun yang dituding menguntungkan kepentingan politik sepihak. Kasus ini memicu gelombang dukungan besar dari masyarakat, akademisi, hingga dosen hukum yang berkumpul di depan kantor Kejaksaan Agung untuk mengawal momentum ini agar Indonesia benar-benar menjadi negara hukum yang adil. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi kita semua. Tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada jabatan yang bisa melindungi kesalahan, dan siapapun yang merugikan rakyat pada akhirnya
harus berhadapan dengan hukum. Nah, teman-teman, sekarang kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, teman kita diri yang memberikan pendapatnya, rakyat mendukung Bang Hotman hajar terus. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Abdul juga memberikan tanggapannya. Bang Hotman harus menyelamatkan Indonesia. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Eri juga memberikan tanggapannya. Pak Hotman, bantulah masyarakat Indonesia demi kebenaran. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Dudi juga memberikan tanggapannya. Gugat hartanya, penjarakan seumur hidup juga keluarganya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Muhammad juga memberikan tanggapannya. Terima kasih Pak Hotman, pantang menyerah. Lanjut terus mewakili rakyat agar hukum berpihak pada kebenaran. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Rusman juga memberikan tanggapannya. Pak Hotman, saya bangga, Bapak berani. Nah, teman-teman, teman kita Ryan juga memberikan tanggapannya. Terima kasih Pak Hotman. Semoga panjang umur. Amin. Amin. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Fauzan juga memberikan tanggapannya. Pak Hotman Paris Hutapea memperjuangkan kebenaran terus Bang Hotman, rakyat yang cerdas mendukungmu. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Abzar juga memberikan tanggapannya. Semoga terus terkuat kebohongannya hingga dipenjara dan sita semua aset hingga miskin. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Gamis juga memberikan tanggapannya. Ayo Pak Hotman, seret Jokowi ke penjara dan keluarganya. Ayo rakyat, dukung Pak Hotman, main memiskinkan Jokowi dan keluarganya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Embur juga memberikan tanggapannya. Cabut pensiun dan fasilitas Jokowi sekarang juga. Nah, teman kita Lilis juga memberikan tanggapannya. Benar tidak, nanti senyap lagi. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Nuh juga memberikan tanggapannya. Lebih dari teroris dan pengkhianat bangsa harus nusa gampangkan aja. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Biar juga memberikan tanggapannya. Mantap Bang Hotman dan Kejaya. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini, dan jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.